sekolahnya ngancam aku. Ini negara tuh udah merdeka, Pak. Jujur aja bikin saya marah ke bapak dan ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, ketemu lagi dengan gue Mbak Puccino di sini. Tapi tidak seperti biasanya, gue tidak akan mereaction video lagi. Jadi kali ini gue mau speak up, gue mau bicara tentang keresahan gue di explore TikTok beberapa hari ini gitu. Emang apa sih keresahannya? Jadi lagi rame banget, lagi muncul terus nih sebuah kasus di mana seorang siswi SMP, ya, seorang pelajar yang tidak bisa mengikuti kegiatan ujian nasional mungkin ya, anak kelas 3 motor lewat ujian nasional karena punya tunggakan sekolah. Emang kenapa urusannya, Pap? Kok lu bisa sampai emosi? Nah, ini yang mau gue bahas. Jadi, konon katanya ada ancaman. Ada ancaman dari pihak sekolah. Itu yang bikin gue marah. Itu yang bikin gue emosi. Emang kenapa? Ancamannya gimana, Pak? Lihat videonya ya. Pak Bupati, sehat? Alhamdulillah. Ganggu gak, Bang? Enggak. Udah. Mau curhat? Kunaon? Ini kan ada yang komentar di IG Pak Gubernur. Di TikTok, Bang, izin, Bang. Jadi, Pak, saya nggak bisa ikut ujian negara karena masih ada tunggakan sekolah. Nah, banyak lah yang komentar yang mempertanyakan gitu kan. Sekolah mana, di mana kok bisa? Harusnya kan ujian mah boleh gitu kan. Nah, tiba-tiba nge-DM lah ke saya salah satu warga lah gitu. Pak, bantuin tuh, Pak, kasihan gitu kan. Ternyata warga Kota Bogor, Bang. Nah, sekarang saya ini di rumahnya, Pak Bupati, izin. Jadi yang bikin saya kesal itu diancam sama gurunya. Pencemaran nama baik tuh di komentar, hapus. Kalau enggak saya laporin polisi. Ya anaknya shock, Bang, sampai akhirnya sesak napas. Nah, jadi gitu guys. Lu bayangin seorang anak SMP, seorang anak SMP diancam hingga sesak napas. Selain sesak napas, anaknya juga kena mental, jadi nggak mau melanjutkan. Lu bayangin mental anak sekecil itu, jadi nggak mau sekolah. Pencemaran nama baik sebelah mana? Dia hanya mengadukan. Dia tidak tahu caranya, dia tidak paham kemana dia harus mengadu dengan yang namanya larangan tersebut. Dengan kasus yang sedang menimpa dia. Kemana sih dia harus ngadu? Seorang anak yang diancam, yang dilarang mengikuti ujian karena adanya masalah utang piutang yang belum lunas. Gue juga nggak terlalu tahu sistem pendidikan, peraturannya seperti apa, tapi setahu gue mungkin ujian itu diperbolehkan sesuai dengan narasi Bapak tadi. Kalau cuma sekedar mengikuti ujian, sah-sah saja. Tapi mungkin untuk mendapatkan ijazahnya mungkin nanti akan ada obrolan lagi, ya istilahnya tebus ijazah, mungkin masih masuk akal. Tapi kalau dilarang mengikuti ujian, di mana otak lu anjing? Itu yang bikin gua marah, cuy. Itu yang bikin gua kesel, sumpah. Di satu sisi Kang Deddy Mulyadi dengan programnya, dengan segudang program dalam bidang pendidikannya, Satu, menghilangkan yang namanya wisuda untuk SMP SMA. Kenapa? Karena yang wisuda itu biasanya orang-orang kuliah motornya kenceng.
Cuma di Indonesia anak SMP, anak SMA wisuda, tolol anjing. Bukan gua nggak setuju, bukan gua nggak senang dengan adanya seperti itu. Senang gua, hitung-hitung hiburan, hitung-hitung self reward selama 3 tahun bersekolah menuntut ilmu. Misalkan yang untuk SMA, gua 3 tahun menuntut ilmu di situ. Sekarang sudah habis masanya, gua akan lulus, gua akan pergi dari sekolah ini. Gua pengen sesuatu yang beda, bagus, tapi duitnya yang bikin gak bagus. Sekarang Kang Deddy Mulyadi sedang ramai memasukkan siswa-siswa nakal, siswa-siswa yang tidak bisa dididik, sudah tidak bisa dididik bahkan oleh gurunya. Yang harusnya orang tua tugas mendidiknya di rumah, ketika dia bersekolah itu tugasnya guru. Bahkan gurunya pun nggak bisa. Bahkan orang tuanya pun sudah tak mampu lagi gitu anjing. Banyak banget orang tua sekarang itu yang takut sama anak. Itu yang bikin jadi masalah, coy. Kang Deddy karena berasal dari, ya katakanlah sebuah kabupaten kota kecil gitu, Purwakarta, yang tahu seluk-beluknya seperti apa. Bahkan ini dialami di tempat gua. Mana anak-anak sekolah zaman sekarang dia lebih suka begadang. Malamnya begadang main Mobile Legend. Gua nggak masalah sama player-player Mobile Legend yang sekarang yang lagi rame. Itu gua nggak masalah, silakan hak kalian. Gua sering nggak doyan yang namanya game online. Game online, judi online itu ngerusak, cok. Apalagi sampai pinjol. Jadi stop judol, stop pinjol anjing. Kalau bisa game online juga kurangin, karena sekarang makin maraknya para pemain Mobile Legend. Semakin tidak ada adab dalam bicara. Gue nggak pernah sekarang, ya jarang lah, mungkin masih ada, tapi juga udah jarang banget ngelihat orang-orang yang main Mobile Legend itu berkata sopan santun atau biasa aja gitu. Anjing, cok, jarang, goblok semua keluar. Nggak prihatin kalian? Dengan kebijakan seperti itu kalian masih protes. Kebijakan Kang Deddy sekarang memasukkan murid-murid yang menakal, dalam tanda kutip nakal, dimasukin ke barak militer itu agar yang namanya nanti didisiplinkan pola tidurnya, pola makannya, disiplinnya. Di mana sekarang Komnas HAM, hak asasi manusia, oke, ada yang namanya Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak. Ketika jam 10 harus tidur. Apa yang salah? Diberi makanan yang sehat, yang bergizi. Apakah melanggar hak? Subuh dibangunin buat sholat subuh. Apakah itu melanggar hak? Bukankah bangsa kita bangsa beragama? Di mana letak hak yang direnggut? Di mana? Apakah kalian juga berpikir seperti ini? Mungkin suatu saat Kang Deddy dengan programnya itu akan menumbuhkan rasa cinta dari anak-anak yang dididik, yang didisiplinkan sekarang. Mempunyai rasa kecintaan yang tinggi. Wah, gua udah merasakan pendidikan seperti ini. Kenapa gua nggak jadi tentara aja? Kenapa gua nggak jadi polisi aja? Dari pola kebiasaan yang sudah dia jalani selama pendidikan, selama didisiplinkan, akan merubah pola hidup dia ke depannya. Balik lagi ke topik yang tadi, yang namanya ujian, Pak, Bu, nih kepala sekolah, gue nggak tahu lanang apa wadon. Lu anjing lu kepala sekolah.
Iya gue tahu sekolah swasta itu bukan sekolah yang dibiayai oleh negara. Ya. Tentang dana dia mandiri. Ya. Dari yayasan. Ya. Tapi apa harus sampai mengancam seperti itu, sampai kena tuh mental bocah? Sampai dia gak mau ngelanjutin. Sampai sesak napas. Untung sesak napas, Pak, Bu. Kalau sampai kena serangan jantung, yang lebih bahaya sekarang cuma sesak napas. Ini sekarang ke mentalnya kena, berasa jadi korban bullying. Seneng loh. Hah? Apakah memang dunia pendidikan kita harus seperti itu? Di saat dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja, dengan maraknya para siswa yang susah untuk diatur, yang sudah tidak punya adab kepada guru. Ditambah lagi sekarang oknum dari seorang pengajar dan kepala sekolah pun seperti itu. Ingat Pak, zaman sekarang sosial media itu ngeri Pak. Mungkin Bapak tidak berpikir atau Ibu tidak berpikir, dengan seperti itu Bapak atau Ibu akan aman. Netizen sekarang hati-hati Pak, Bu. Mending sekarang rubahlah pola pikir kalian tuh, rubah. Kepala sekolahnya dirubah. Oh iya, gua tuh tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai sekarang gua jegal nih langkah dia, usaha dia. Urusan utang piutang atau tunggakan nanti kalau dia butuh ijazah boleh, bisa urusan belakangan. Cuman gara-gara ada tunggakan, ya gue tahu gede. Tapi lihat dari ulah kalian, anaknya kena mental. Di saat orang-orang stop bullying, lu juga malah jadi pelaku bullying. Tai lo. Kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah AD tersebut yang ada di wilayah Bogor, lo anjing, fuck, tai lo. Buat kalian yang sekarang muncul juga, yang tiba-tiba muncul dengan segudang gagasan dan kebijakan yang dibuat baru, yang dirombak oleh Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang tiba-tiba muncul entah dari mana ya, mengutarakan aspirasinya, kritik-kritiknya, komen-komennya. Lu kemana aja setan? Dulu kemana aja? Ngeri loh, ladang lu, ATM lu itu hilang sekarang gara-gara adanya Kang Deddy. Dengan kebijakan Kang Deddy, ya menurut gue lebih masuk akal daripada program-program kalian. What the fuck? Buat kalian nih sekarang, buat yang nonton video gue, terima kasih sudah menonton. Nggak perlu panjang lebar lagi dari gua. Setidaknya gua udah mencurahkan nih. Moga-moga menjadi sebuah pemikiran buat kalian juga, untuk yang mungkin yang sekarang yang punya pemikiran, iya Kang Deddy jahat kayak gini dengan omongan gua yang mungkin gua bukan siapa-siapa, yang nggak penting ini. Gua coba mengarahkan pola pikir kalian gitu, biar generasi emas kita itu tidak menjadi generasi cemas gitu. Ya cuy, mungkin itu saja. Oke cuy, mungkin itu saja sedikit dari gua. Yang positif silahkan kalian ambil, yang negatif silahkan kalian buang. Terakhir gua Papuccino pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, and I see you later.